mahasiswa sekalian, sebagaimana yang telah saya uraikan secara singkat dalam video pertama perkuliahan kita, bahwa keberagaman desa di Indonesia, terutama desa adat yang sudah ada jauh sebelum Indonesia itu lahir, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah melahirkan atau membuat undang-undang yang mengatur tentang desa. Bukan dalam rangka menyeragamkan desa-desa tersebut, tapi lebih kepada pengaturan. Mahasiswa sekalian, pertanyaannya adalah mengapa desa perlu diatur? Selain dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kita ketahui bersama, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini juga merupakan penjabaran dari Pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal 18 tersebut dinyatakan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dan seterusnya. Dan juga secara khusus dalam pasal 18B ayat 2, di sana dikatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 6 ini lahir dengan alasan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebagaimana sudah saya singgung di video sebelumnya, baik yang lahir sebelum maupun sesudah terbentuknya NKRI. Kemudian yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Juga membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Artinya akuntabilitasnya sudah masuk di poin nomor 5 ini. Kemudian nomor 6, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Selanjutnya, undang-undang ini juga mengatur dan mendorong peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
lalu memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jadi bukan lagi sebagai atau sekedar objek pembangunan. Nah, seorang kepala desa selaku orang nomor satu di desanya, sekaligus orang yang paling dimintai pertanggungjawaban, tentu memiliki yang namanya power, kewenangan atau kekuasaan. Kekuasaan pertama adalah kekuasaan untuk memimpin. Terus kepala desa diberikan oleh undang-undang ini untuk memimpin desanya. Baik memimpin pemerintahan, memimpin pelaksanaan pembangunan desa, memimpin pembinaan masyarakat desa, juga memimpin pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga kepala desa memiliki kekuasaan atau kewenangan membuat kebijakan. Kita tentu tahu ada yang disebut dengan peraturan desa. Kepala desa beserta BPD sama-sama melahirkan peraturan ini. Kemudian kepala desa juga memiliki kewenangan atau kekuasaan membuat peraturan kepala desa, membuat keputusan kepala desa, dan lain sebagainya. Lalu dia juga memiliki kewenangan mengelola keuangan. Nanti kita akan uraikan apa saja yang menjadi sumber keuangan desa tersebut pada slide berikutnya. Dan kekayaan desa. Kekayaan desa adalah aset-aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki desa. Kemudian dia juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya manusia. Kita mengetahui di pemerintah desa ada yang disebut dengan perangkat desa atau pegawai lain yang membantu pelaksanaan roda pemerintahan di lingkungan pemerintah desa. Kemudian kepala desa memiliki kewenangan atau kekuasaan melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa tentunya. Dengan kata lain, kepala desa menjadi orang nomor satu di desanya, menjadi orang terhormat dan penting. Nah, pada berikut ini kita akan melihat apa yang menjadi tugas seorang kepala desa. Yang pertama, tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa. Yang kedua, dia diberikan tugas untuk melaksanakan pembangunan desa. Yang ketiga, dia melakukan atau memiliki tugas pembinaan kemasyarakatan desa. Yang terakhir, tugasnya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Para mahasiswa sekalian, adapun kewenangan kepala desa, sebagaimana saya singgung pada slide sebelumnya, yang pertama adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada banyak urusan-urusan pemerintahan yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa. Kemudian dia juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Tentu ada aturannya, tidak sembarangan mengangkat atau memberhentikan sesuai seleranya. Ada syarat dan aturan yang mengaturnya. Lalu dia juga memiliki kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa atau yang kita kenal dengan kekayaan desa. Menetapkan peraturan desa, lalu kewenangannya juga menetapkan anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Lalu kewenangan berikutnya membina kehidupan masyarakat desa.
dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Lalu selanjutnya, kepala desa memiliki kewenangan membina dan meningkatkan perekonomian desa, serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Kewenangan selanjutnya adalah mengembangkan sumber pendapatan desa. Kita mengetahui selain desa mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atasnya, baik dari pusat, dana desa, ADD dari pemerintah kabupaten kota. Kepala desa juga memiliki kewenangan mengembangkan pendapatan asli desanya. Selanjutnya adalah mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi seorang kepala desa dapat atau berwenang mengusulkan atas penerimaan kekayaan negara tentunya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya. Kemudian kewenangan berikutnya mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Lalu berkewenangan memanfaatkan teknologi tepat guna. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Artinya pembangunan desa yang harus dilaksanakan di desa itu harus melibatkan pihak-pihak lain, khususnya terlebih masyarakat desa itu sendiri. Kemudian kepala desa juga berwenang mewakili desa, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir, kewenangannya adalah melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, seorang kepala desa memiliki kewenangan di luar yang telah kita sampaikan tadi. Para mahasiswa sekalian, tentunya selain tugas dan kewenangan yang dimiliki seorang kepala desa, maka dia diberikan hak. Hak yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 6 ini adalah mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Kita memang tahu struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa ini diatur dalam peraturan lain. Namun dia memiliki hak untuk mengusulkannya. Kemudian berhak mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Tentu bersama BPD, kepala desa dapat menerbitkan atau melahirkan peraturan desa. Kemudian dia juga berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Kemudian kepala desa juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa atau bawahannya. Selain hak tentu ada kewajiban. Maka dalam undang-undang ini juga diatur apa yang menjadi kewajiban seorang kepala desa. Yang pertama, dia wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Kemudian melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kewajibannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kemudian dia wajib mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Lalu wajib juga dia melaksanakan kehidupan demokrasi dan yang berkeadilan gender. Lalu kewajiban berikutnya melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel. Sebagaimana perkuliahan kita, titik fokusnya adalah akuntabilitas. Kemudian transparan, artinya terbuka, masyarakat desa dapat melihat apa yang dikerjakan oleh aparat desa beserta kepala desanya. Profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kemudian kewajiban berikutnya adalah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. Selanjutnya, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Kemudian dia juga berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa yang dimiliki desa tersebut. Lalu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Kewajiban berikutnya adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Artinya ini merupakan kewajiban seorang kepala desa ketika ada persoalan, perselisihan antar masyarakat di desanya, maka dia harus menjadi orang yang mampu memberikan solusi atau menyelesaikan perselisihan dimaksud. Kemudian mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Lalu dia juga wajib membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Lalu memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desanya. Kemudian mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Artinya jika ada potensi pariwisata, pasar, dan lain sebagainya, itu dia wajib mengembangkan potensi-potensi tersebut dengan catatan dia melakukannya dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup, kelestarian lingkungan hidup. Dan kewajiban berikutnya memberikan informasi kepada masyarakat desa. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa, apa saja yang akan dilakukan pemerintah desa, kepala desa wajib memberikan informasi-informasi tersebut kepada masyarakatnya. Para mahasiswa sekalian, seorang kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana sudah saya uraikan di atas. Maka kepala desa wajib yang pertama menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Wali Kota. Kemudian menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati Wali Kota. Ini bagi kepala desa yang akan menyelesaikan masa jabatannya. Artinya laporan yang pada poin B ini tidak dilakukan setiap tahun, tapi dilakukan pada tahun ke-6. Kemudian memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dan yang terakhir, kepala desa harus memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap
akhir tahun anggaran. Nah, para mahasiswa sekalian, timbul pertanyaan, apakah laporan-laporan tersebut sudah dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja seorang kepala desa? Nanti dulu, kita tahu ada banyak pemerintah desa yang membuat laporan pertanggungjawaban formal sesuai aturan perundang-undangan sebagaimana yang tadi saya uraikan. Namun jika dicermati, laporan-laporan tersebut banyak yang sekedar menggugurkan kewajiban saja. Isi laporan bila kita kaji lebih dalam sering tidak menggambarkan realitas. Laporan sering berbeda dengan kenyataan. Mengapa? Karena laporan tersebut disusun di akhir tahun tanpa didukung laporan periodik, tanpa didukung pengukuran kinerja yang dilakukan secara bertahap. Dan dalam undang-undang ini juga dikenakan sanksi bagi kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban kejujuran tadi. Kewajiban menyampaikan laporan baik ke kepala daerah, bupati wali kota, BPD maupun kepada masyarakat. Diatur di sana yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dan bila sanksi administratif ini tidak digubris oleh yang bersangkutan atau tidak ditindaklanjuti, maka akan dikenai sanksi yang lebih berat berupa tindakan pemberhentian sementara, bahkan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintah desa ada diatur asas-asas. Yang pertama, kepastian hukum. Sebagai negara hukum, maka tentu kepala desa dan perangkatnya harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian tertib penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini dimaksudkan menjadi landasan keteraturan, terjadi keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya, tertib kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Selanjutnya, keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, informasi yang jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Lalu proporsionalitas. Asas ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengutamakan keahlian, mengutamakan keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya kepala desa dan perangkat pihak-pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa
harus memiliki profesionalitas. Kades tentu harus memiliki kemampuan memimpin, memiliki leadership. Sekretaris desa harus memiliki kemampuan mengelola administrasi. Bendahara juga demikian, memiliki kemampuan mengelola administrasi keuangan dan lain sebagainya. Kemudian akuntabilitas yang menjadi topik perkuliahan kita. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Kemudian efisien, bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Efisien ini juga dapat diartikan input minimal menghasilkan output yang maksimal. Artinya sumber daya yang kita keluarkan sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Kemudian kearifan lokal merupakan asas yang menegaskan bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat desa. Artinya dalam pelaksanaan kebijakan, pembangunan, penyelenggara pemerintahan desa harus secara sungguh-sungguh memperhatikan norma dan nilai yang sudah ada di masyarakat. Selanjutnya, asas keberagaman. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu, ras tertentu, agama tertentu. Karena negara kita adalah negara nation state, sebagaimana saya uraikan di video pertama, penuh dengan keberagaman. Yang terakhir adalah asas partisipatif. Artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengikutsertakan unsur-unsur yang ada di lingkungan desa, kelembagaan desa, masyarakat desa, dan lain sebagainya. Kemudian dalam undang-undang ini juga diatur prinsip tata pemerintahan desa. Prinsip akuntabel, prinsip transparan, profesional, efektif, dan efisien, sebagaimana tadi sudah saya uraikan. Lalu bersih, artinya dalam penataan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Artinya tidak ditemukan
ada persoalan-persoalan kebocoran anggaran, persoalan kekerabatan, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolutif. Selanjutnya, mahasiswa sekalian, berdasarkan tugas kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa dan perangkatnya, maka akuntabilitas kinerja kita batasi dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif administrasi pemerintah desa. Kita akan melihat akuntabilitas pemerintah desa dari kebijakan desa yang diterbitkannya. Kemudian yang kedua dari kelembagaan desa. Selanjutnya adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kerja dalam pengelolaan keuangan desa. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kinerja atas pengelolaan kekayaan desa. Itu merupakan perspektif pertama. Perspektif kedua adalah dari urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan hak asal-usul desa. Kemudian urusan pemerintahan yang kewenangan pemerintah kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Ini juga harus dipertanggungjawabkan. Kemudian tugas pembantuan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat. Kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Yang terakhir adalah urusan pemerintah lainnya yang diserahkan ke desa. Semua ini harus dipertanggungjawabkan, harus akuntabel. Mari kita lihat satu persatu para mahasiswa sekalian. Yang pertama dari aspek kebijakan desa. Dari peraturan desa yang telah diterbitkan, apakah sudah ditetapkan kepala desa bersama BPD? Kemudian apakah peraturan desa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas? Kemudian dalam prosesnya, apakah rancangan peraturan desa tersebut mendapat masukan atau tidak dari pihak-pihak lain? Kemudian apakah peraturan desa tersebut sudah disampaikan ke bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan. Poin-poin inilah memperlihatkan akuntabilitas dari peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa. Kemudian peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Apakah untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa sudah membuat peraturan kepala desa atau turunannya atau keputusan kepala desa? Kemudian apakah Perkades atau keputusan kepala desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau aturan yang lebih. Kemudian dalam aspek kebijakan desa ini kita dapat melihat akuntabilitas dari rancangan Perdes APBDes. Apakah peraturan desa tentang APBDes sudah disampaikan tepat waktu ke bupati atau wali kota untuk dievaluasi? Lalu apakah hasil evaluasi sudah diterima tepat waktu oleh kepala desa? Dan apakah hasil evaluasi dari kepala daerah atau bupati wali kota sudah ditindaklanjuti? Kemudian aspek kelembagaan desa. Akuntabilitas dari aspek ini kita bisa melihat dari beberapa hal. Yang pertama pembentukan desa. Pembentukan desa tentu dilihat dari jumlah penduduk,
luas wilayah, perangkat desa, sarana dan prasarana. Kemudian kelembagaan juga bisa dilihat akuntabilitasnya dari struktur organisasi, struktur dan dasar hukumnya, tugas pokok fungsi organisasi, tata kerja, uraian tugas dan wewenang, pengelolaan administrasi desa, baik administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan lain sebagainya. Kemudian apakah buku data peta desa, data penduduk sementara, buku ekspedisi, dan lain-lain sudah ada dan sudah tertib dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam kelembagaan ini juga bisa dipertanyakan apakah pembinaan pengawasan dari kabupaten kota beserta kecamatan sudah dilakukan. Kemudian dari aspek ketiga, aspek keuangan desa, kita mengetahui bahwa di zaman Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini, tepatnya tahun 2015, pemerintah pusat memberikan 10% dari transfer APBN ke pemerintah daerah berupa anggaran dana desa, di mana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 diamanatkan pemerintah melakukan transfer kepada pemerintah desa. Pada tahun 2015, pemerintah pusat mengucurkan 59 triliun untuk 72.944 desa di Indonesia. Dan tahun 2020, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar 72 triliun untuk 72.944 desa di seluruh Indonesia. Pemerintah desa selain alokasi dana desa juga mendapatkan dana desa sebagaimana saya sampaikan di slide barusan, dan mendapatkan dana bagi hasil, ditambah pendapatan asli desa atau uang yang bersumber dari hibah atau pemberian pihak-pihak tertentu yang sifatnya tidak mengikat. Tentu dana ini akan menjadi berkah ketika dilakukan atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, dana-dana tersebut atau anggaran tersebut akan menjadi akuntabel bila penyelenggara pemerintah desa menganggap uang tersebut adalah uang titipan, kemudian mengelolanya sesuai aturan dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Sebaliknya, menjadi tidak akuntabel yang dapat menimbulkan malapetaka bila anggaran-anggaran tadi dianggap milik sendiri dan dikelola secara selampangan, kumaha dewek, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok-kelompok tertentu. Para mahasiswa sekalian, dalam pengelolaan keuangan desa pun ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah perencanaan. Tentu anggaran baik pendapatan maupun belanja harus direncanakan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian dilakukan penganggaran, yang selanjutnya penatausahaan.
Lalu dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir tentunya anggaran-anggaran tersebut harus dilakukan pengawasannya. Prinsip-prinsipnya bahwa semua penerimaan, baik uang, barang, jasa, dianggarkan dalam APBDes. Pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto, terukur dan dapat dicapai, dan memiliki dasar hukum. Seperti yang saya katakan di awal, ada peraturan desa tentang APBDes. Kemudian keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, harus terbuka, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang ada di desa, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Fungsi dan pendekatan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, pedoman bagi manajemen desa dalam perencanaan kegiatan. Kemudian memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan kegiatan yang dibutuhkan. Pendekatan pengelolaan keuangan desa juga akan memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat desa. Sekaligus juga mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat. Lalu mendorong keterpaduan kegiatan kemitraan masyarakat dan dunia usaha. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan keuangan desa yang dipisahkan. Tentu kepala desa dibantu dalam hal ini oleh sekretaris desa yang merupakan koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Lalu dibantu oleh perangkat desa. Kemudian kepala desa juga menetapkan bendahara. Para mahasiswa sekalian, dalam pengelolaan keuangan desa ada tim anggaran pemerintah desa atau TAPDes. Terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi. Kemudian ada pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Terdiri dari kepala urusan umum, kasih pemerintahan dan transtip, serta kasih ekbang. Nah, untuk mengukur akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa tersebut, maka kita dapat melihat beberapa indikator. Yang pertama, apakah APBD sudah memuat sumber-sumber pendapatan desa? Pendapatan asli desa, bagi hasil, alokasi dana desa, bantuan keuangan, hibah dan sumbangan, dan lain sebagainya. Sering APBDes lupa untuk memuat sumber-sumber pendapatan asli desa. Saya pernah menemukan suatu desa yang menyewakan tanah desanya untuk pertanian. Hasil pertaniannya tidak dimasukkan sebagai sumber-sumber pendapatan desa. Dan mungkin ini juga terjadi di desa-desa lain. Nah, karena itu, dalam rangka akuntabilitas, maka kita harus bisa memastikan APBDes ini sudah memuat sumber-sumber pendapatan sebagaimana dalam
slide ini. Kemudian akuntabilitas juga dapat dilihat dari prosesnya. Proses penetapan APBDes, proses pembahasan, dan penetapan perkades, dan lain sebagainya. Kemudian dari komposisi anggaran. Kemudian kepatuhan kepada APBDes dan aturannya. Kemudian apakah APBDes itu sudah efisien dan efektif. Lalu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga dapat dilihat dari pertanggungjawabannya. Surat pertanggungjawaban, bukti-bukti pembayaran, nota, dan kelengkapan lainnya. Kemudian pengelolaan keuangan juga bisa dilihat akuntabilitasnya dari pengujian atau cek fisik. Misalnya ada pembangunan, jika maka akuntabilitas penggunaan anggaran pada bangunan itu bisa dilihat dari fisik yang sudah dibangun. Dari aspek keuangan desa, kita dapat melihat akuntabilitasnya dari perencanaan kebutuhan keuangan desa yang dituangkan dalam rencana kerja atau APBDes. Lalu memperhatikan kebutuhan barang yang betul-betul diperlukan. Kemudian biaya yang tersedia, standar kualitas, dan harga yang tercantum. Kemudian akuntabilitas aspek keuangan desa juga dapat dilihat dari cara pemerintah desa dalam menginventarisir kekayaan desa. Kekayaan yang dimiliki seperti tanah desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, dan lain sebagainya. Apakah sudah dicatat dan didukung oleh dokumen kepemilikan? Kemudian akuntabilitas kekayaan desa ini dapat juga dilihat dari proses pengadaan barangnya. Dapat dilihat dari pemanfaatannya. Demikian juga bila dilakukan pinjam pakai atau kerjasama, termasuk pelepasan hak atas kekayaan desa, apakah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tentunya dari pelaporan dari kekayaan desa yang ada. Kemudian perspektif kedua urusan pemerintah desa, yang pertama urusan berdasarkan asal-usul. Ini dapat kita lihat dari jenis urusan, apakah urusan tersebut benar-benar mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Apakah jenis kewenangan yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih atas, dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga dilihat dari urusan pemerintah yang diserahkan ke desa. Jenis urusan pemerintah yang diserahkan, kemudian kesiapan desa, apakah sudah sesuai dengan keputusan kepala desa, kemudian pembiayaan dan pembinaan pengawasan. Kemudian tugas pembantuan, kita dapat melihat dari jenis tugasnya, pembiayaan dan SDM yang ada. Pengelolaan bila ada penerimaan akibat tugas tersebut. Laporan pertanggungjawabannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi penyelenggaraan pemerintah desa, apakah kades dan perangkatnya melaksanakan tupoksi dan kewenangannya? Apakah BPD, lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, dan lain-lain sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya? Kemudian, apakah perencanaan pembangunan desa telah disusun? Apakah pelaporan dan pembinaan pengawasan sudah dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian para mahasiswa sekalian, kita akan melihat akuntabilitas kinerja pemerintah desa.
atau kinerja kepala desa beserta kepala desanya versi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang sudah saya uraikan panjang lebar pada video pertama. Yang pertama adalah menyusun rencana strategis. Kita mengetahui bahwa rencana strategis pemerintah desa dapat disusun untuk jangka waktu 6 tahun selama periode jabatan kepala desa. Kemudian yang kedua, membuat perjanjian kinerja. Yang ketiga, melakukan pengukuran. Yang keempat, melakukan pengolahan data kinerja. Yang kelima, menyampaikan laporan kinerja. Namun dalam hal ini, kepala desa yang sebagaimana saya uraikan di slide sebelumnya, menyampaikan minimal 3 laporan setiap tahunnya. Ini dapat kita asumsikan sebagai pelaporan kinerja. Sedangkan yang keenam, melakukan review dan evaluasi kinerja pada saat dilakukan oleh APIK. Tentunya desa tidak memiliki APIK, namun dapat dilakukan sebagai perwujudan dari sistem pengendalian internal di desa. Secara sederhana dapat saya gambarkan, kepala desa bersama BPD dengan memperhatikan hasil musyawarah desa, menetapkan rencana strategis berupa RPJMDes untuk periode 6 tahun. Yang di dalamnya tentu harus memuat visi misi kepala desa yang dia sampaikan dalam kampanye pemilihan kepala desa. Kemudian RPJMDes ini harus diturunkan menjadi rencana kerja pemerintah desa untuk 1 tahun. Di dalamnya ditetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota. Tentu saja kepala desa dalam menyusun rencana strategis ini wajib memperhatikan 2 hal. Yang pertama, input. Dia harus memperhatikan ketersediaan sumber daya manusianya, aparaturnya. Kemudian memperhatikan anggaran. Lalu kondisi setempat. Tentu saja dalam menyusun rencana strategis, kepala desa harus jeli melihat kekuatan yang dimiliki oleh pemerintahnya, lalu peluang-peluang yang ada, serta memperhatikan kelemahan dan hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaan program-program kegiatannya. Setelah input ini tersusun, maka harus ditentukan sasaran atau target yang akan dicapai, yang kita kenal dengan output atau outcome, yang merupakan target kinerja dari pemerintah desa. Dalam penyusunan ini tentunya harus memperhatikan 3E plus 1P, yaitu efektif, efisien, ekonomis, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dari rencana strategis ini, kepala desa dan perangkatnya menyusun indikator kinerja. Karena output atau outcome
yang telah disusun harus dapat diukur melalui indikator kinerja. Nah, ketika menyusun indikator kinerja, maka harus diperhatikan beberapa hal. Pertama, spesifik, artinya kegiatan itu spesifik, tidak campur aduk dengan kegiatan yang lain. Kemudian kegiatan atau program dapat diukur. Kemudian dapat dicapai. Artinya kegiatan yang direncanakan atau ukuran yang sudah ditentukan diprediksi dapat dicapai atau diselesaikan. Kemudian harus ada jangka waktunya. Ya, indikator yang kita susun harus memiliki time bound. Kapan dimulai dan kapan selesainya. Kemudian tentu saja harus dapat dipantau dan dikumpulkan. Dari hal tersebut nanti akan muncul yang namanya indikator kinerja utama. Hal-hal yang harus dapat dicapai oleh kepala desa dan perangkatnya. Tentunya IKUI ini akan menjadi perhatian dari BPD karena salah satu fungsi BPD adalah melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Dan tentunya hasil pengawasan BPD ini akan menjadi feedback kepada kepala desa. Dalam prosesnya tentu kita harus memperhatikan pernyataan kinerja dilakukan dalam 1 tahun. Kemudian disertakan dengan lampiran-lampiran kinerjanya. Apa yang menjadi sasaran kinerjanya. Kemudian indikatornya, sebagaimana saya sudah uraikan tadi. Kemudian targetnya apa. Nama program dan kegiatannya apa, beserta anggarannya berapa. Kemudian ditandatangani oleh yang berjanji dengan atasannya, misalnya staf dengan kepala seksinya kepada kepala desanya, dilakukan secara berjenjang. Itulah yang disebut dengan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini tentu harus dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja, sebagaimana saya uraikan di video pertama, harus dilakukan secara berjenjang dan periodik. Jadi tidak dilakukan dalam 1 tahun sekaligus. Sebaiknya dilakukan per triwulan. Sehingga di triwulan pertama dapat dilakukan evaluasi melalui pengolahan data. Sehingga ketika ditemukan ada perangkat desa yang tidak mencapai target kinerjanya sebagaimana yang sudah diperjanjikan, maka yang bersangkutan dapat diberikan punishment atau sanksi. Sebaliknya, bagi perangkat desa atau pegawai yang sesuai dengan kinerja yang diperjanjikannya, maka kepala desa dapat memberikan reward. Tentu saja reward tidak harus berbentuk materi. Bisa saja dengan pujian atau penghargaan berupa sertifikat dan lain sebagainya. Pada intinya, pengolahan data ini dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi bagi prades dan pegawai termasuk kepala desa. Sehingga pada triwulan-triwulan berikutnya, kekurangan kelemahan yang terjadi pada triwulan sebelumnya
menjadi bahan perbaikan di bulan berikutnya. Para mahasiswa sekalian, demikianlah perkuliahan kita. Harapan saya tentunya para mahasiswa dapat memahami akuntabilitas kinerja pemerintah desa, sekaligus dapat melahirkan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pemerintah desa mengimplementasikan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Terima kasih, salam sehat.